Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sore hari ini hadir kembali di Zona Islami Spesial Ramadan, live dari Pondok Pesantren Al-Fatahiyah Medan Ngeranti Bolangun Tulung Agung, dalam kajian kitab hadis nomor hadis 18 dan 17 dari hadis Arba'in Nawawi, akan disampaikan langsung oleh Kiai Muhammad Anang Muhsin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du, fala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Kita sampaikan selamat sore kepada para santri, para pendengar Radio Perkasa FM dimanapun berada. Mudah-mudahan kita semua senantiasa dalam taufik hidayah Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Meneruskan kajian kitab hadis Arba'in Nawawi, kita telah sampai pada kajian hadis yang ke-16. Bismillahirrahmanirrahim. Al-hadisu sadisa asyar, hadis yang ke-16. An Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, diceritakan dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoinya. Anna rajulan, sesungguhnya ada seorang lelaki, qala lin Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, seorang lelaki minta nasihat kepada Kanjeng Nabi. Laki-laki tersebut berkata, ausini, wahai Rasulullah, berilah wasiat kepada kami. Qala, Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memberi nasihat, la taghdab, jangan marah. Faraddada miraran, laki-laki tersebut mengulangi permintaannya, ausini, ausini, sampai beberapa kali. Dan Kanjeng Nabi pun tetap dalam jawabannya, la taghdab, jangan marah, jangan marah. Rawahu Al-Bukhari. Hadis ini menganjurkan kepada kita, orang itu jangan suka marah, ya. Jangan suka marah, an-nahyu anil ghadab. Jadi larangan marah. Ini marah yang urusannya dengan diri sendiri atau pribadi. Beda halnya ketika marah itu ketika berhubungan dengan hakullah. Kalau berhubungan dengan hakullah, marah itu terpuji. Namun kalau marah itu berhubungan dengan diri sendiri, bukan berhubungan dengan hakullah, maka marah itu tercela, ya, tercela. Maka dianjurkan kita untuk tidak marah. Nah, dalam hadis ini dijelaskan ada seorang lelaki. Lelaki ini kila bernama wa Abu Darda. Lelaki tersebut menurut Kil bernama sahabat Abu Darda, salah satu sahabat Nabi Muhammad SAW. Wakila Sufyan bin Abdullah Ats-Tsaqafi. Tapi menurut Kil yang lain, nama laki-laki tersebut adalah Sufyan bin Abdullah Ats-Tsaqafi. Wakila menurut Kil yang ketiga adalah Abdullah bin Umar. Ini laki-laki tersebut yang disebutkan oleh sahabat Abu Hurairah, anna rajulan, seorang lelaki minta nasihat kepada Kanjeng Nabi, ya Rasulullah, ausini, ai dulluni alama yang fauni dinan wa dunyan wa yuqarribuni ilallah azza wajal. Laki-laki tersebut minta nasihat kepada Nabi dan berkata, ausini, aidulluni, ya Rasulullah, penjenengan beri nasihat kepada kami,
panjenengan beri petunjuk kepada kami, kepadaku ya Rasul, alama yang fa'uni, terhadap perbuatan-perbuatan yang bermanfaat untukku, dinan wa dunyanan, baik dari segi agama maupun yang berhubungan dengan dunia, wa yuqarribuni ilallah azza wajal, dan amal tersebut bisa mendekatkanku dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini napa niku permintaan dari laki-laki tersebut. Lalu Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memberi nasihat dengan berkata, qala la taghdab, kalau kamu ingin selamat agamamu, duniamu, dan kamu bisa dekat kepada Allah Ta'ala, la taghdab, jangan marah, hindari marah. Maksud daripada la taghdab, jangan marah itu yahtamilu annal murad la taf'al al asbab al muqtadiyah lil ghadab waf'al al asbab allati tungfiyahu kal hilmi wa husnil khuluq wal haya wa tawaddu wa kafil adza wal afi wa basyashatil wajhi. Maksud daripada la taghdab, jangan marah, ini bisa diarahkan kepada dua pengertian. Pengertian yang pertama, la taghdab itu la taf'al al asbab al muqtadiyah lil ghadab. Jangan melakukan perkara-perkara yang menyebabkan kau marah. Jangan melakukan perkara-perkara yang menyebabkan engkau marah. Tapi sebaliknya, lakukan perkara-perkara yang bisa menghindarkanmu dari marah. Apa itu? Kal hilmi, santun. Jadi sikap kita selalu santun dalam tindakan, husnil khuluq, berpenampilan budi pakerti yang baik, kemudian wal haya, punya rasa malu melakukan keburukan, berbuat buruk malu, watawaddu, bersikap andap asor atau napa niku andap asor. Wakafil adza, kemudian jangan pernah menyakiti orang lain, wal afi, pemaaf, wabasyasyatil wajhi, dan napa niku cerianya penampilan. Ini adalah sebab-sebab yang menjadikanmu terhindar dari marah. Jadi makna atau murad pertama, kemungkinan pertama atau aran pertama dari la taghdab itu adalah jangan melakukan perkara-perkara yang bisa membuatmu marah. Jadi ojo nglakoni perkara-perkara sing dadekne kita marah. Apa kira-kira perkara itu? Tinggalkan. Kemudian beralihlah menyibukkan diri dengan perkara-perkara yang bisa menghindarkan kita dari marah. Seperti halnya husnul khuluq, penampilan kita, perbuatan kita harus baik. Kemudian punya rasa malu, arep nglakoni elek isin, watawaddu, rendah diri, andap asor. Itu nanti akan menyebabkan kita itu terhindar dari pemarah. Kemudian jadi orang itu pemaaf, wal afi. Jadi kalaupun toh ada orang yang berbuat jahat kepada kita, kita berusaha untuk memaafkan. Maka dengan memaafkan ini kita akan terhindar dari marah. Ya, ketika akan muncul marah, ini kita bisa menghindarinya. Ini aran pertama dari dawuh la taghdab. Kemudian wayah tamilu annal murad la ta'mal bimuqtadul ghadab idza hasala minartika bima yatarattabu ali minal intiqam bal jahid nafsaka ala tarki tangfidhi. Jadi aran yang kedua dari hadis la taghdab itu adalah jangan merealisasikan kemarahan. Jadi jangan merealisasikan kemarahan itu. Ailatang fudu ghadabaka, jangan kamu realisasikan rasa marahmu.
Misalkan ketika kita marah, kita ingin memukul, jangan sampai kamu memukul. Kemudian ketika kita marah ingin mecahi piring, jangan lakukan itu. Ketika kita ingin marah, ingin merobek-robek misalkan pakaian, jangan lakukan itu. Itu arahan kedua la taghdab itu adalah jangan merealisasikan. Jangan kamu realisasikan rasa marah tersebut dengan perbuatan. Ai la ta'mal bimuqtadul ghadab. Jangan merealisasikan ya ajaan dari rasa marah ini. Ketika muncul rasa marah, jangan kamu merealisasikan, jangan kamu turuti dengan bentuk perbuatan. Nah, miturut tafsiran atau arahan yang kedua ini, hadis la taghdab itu walaisan nahyu raji'an la nafsil ghadab. Yang dilarang itu bukan dzatiyah dari marah. Kalau dzatiyah marah itu adalah watak manusia. Wala yumkinu al insan daf'uhu, tidak mungkin untuk bisa ditolak. Jadi perasaan marah itu ada setiap orang. Ketika ada hal-hal yang tidak membuat dia senang, akan rasa marah. Atau ada orang yang menyakitinya marah, ya. Itu tabiat, sifat manusiawi. Tetapi yang dilarang oleh Kanjeng Nabi adalah la taghdab itu jangan kamu realisasikan rasa marahmu dengan memukul, dengan menendang, dengan mencaci maki lawan atau yang kamu benci, jangan. Diempetlah, istilahnya diempet. Disuruh untuk ditahan. Ya, ditahan rasa marah tersebut. Karena apa? Karena kita ingin mengikuti perintah Allah Subhanahu wa taala, perintah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, akhirnya farad dada ay karrara rajul talabal wasiat. Ternyata dijawab oleh Nabi Muhammad satu kali la taghdab. Laki-laki ini tidak merasa cukup. Dia terus bertanya, minta nasihat, ausini sampai beberapa kali. Bahkan ada yang mengatakan sampai 3 kali, salah samarat. Jadi bertanya, ausini ya Rasulullah. Dijawab oleh Nabi, la taghdab. Ausini ya Rasulullah, la taghdab. Sampai 3 kali. Sampai 3 kali. Nggih. Ini napa niku? Wa fi tikrari hadil wasiat tambihun lisail ala idzamiha wa umumin naf'iha. Kanjeng Nabi setiap ditanya ausini aidulluni alama yang fauni dinan wa dunyan, ya Rasul, panjenengan beri nasihat kepada kami, tunjukkan kepada kami suatu amalan yang bermanfaat untuk agama dan dunia kami dan bisa mendekatkan kami kepada Allah. Setiap Nabi ditanya itu, jawab Nabi napa? La taghdab, jangan marah. Jangan kamu realisasikan kemarahanmu dengan memukul, dengan menyakiti orang lain, dengan hal-hal yang tidak baik, jangan. Tapi tahan rasa marahmu. Itu sampai Kanjeng Nabi mengulangi 3 kali. Nah, ini menunjukkan apa? Menunjukkan bahwa tidak marah atau bisa menahan marah itu adalah sesuatu yang agung. Jadi menahan marah itu sesuatu yang agung, sampai disebutkan di dalam Al-Qur'anul Karim, wal kadhiminal ghaidha wal 'afina 'anin nas wallahu yuhibbul muhsinin. Ya. Wallahu yuhibbul muhsinin wal kadhiminal ghaidha wal 'afina 'anin nas wallahu yuhibbul muhsinin. Itu adalah Al-Quran menjelaskan tentang larangan untuk marah. Larangan untuk marah. Maka pernah ada suatu saat, ya, ada kisah itu suatu saat annahu wa hukiya an ba'dihim annahu qadamalu khadimuh ta'aman haron fi safhatin fa'atharo fawaqa'a ma ma'ahu ala sayyidihi famtala'a wajuhu ghaidhan. Jadi diceritakan ada seorang budak
ini ingin membawa makanan untuk sayyidnya. Itu berada dalam nampan, ya. Jadi budak ini ingin menyajikan makanan kepada sayyidnya. Wadai nampan. Makanan ini agak panas. Makanan ini masih panas. Lalu setelah dekat dengan sayyidnya, budak ini kepleset, fa'atharo, kepleset, lalu jatuh, fawaqa'a ma'ahu ala sayyidi. Ternyata makanan yang panas tadi numpleke ning wajahe sayyide, ning wajahe bose. Famtala wajhu ghaidon. Lalu sayyidnya ini marah sekali. Sayyidnya marah sekali. Ketika sang budak tadi melihat sayyidnya marah, budak ini cerdas. Lalu budak ini berkata, "Ya Maulaya, khud biqaulillahi ta'ala, wahai tuanku, pahamilah, ambillah dawuh Allah Ta'ala, laksanakan dawuh Allah Subhanahu wa Ta'ala." Faqala, maka Sayyid bertanya, "Wa ma qala Ta'ala?" Allah Ta'ala dawuh bagaimana? Qala al-khadim, budak tadi menjawab, qala Allah Ta'ala wal kadhiminal ghaidha. Tahan amarah, jangan sampai marah. Maka Sayyid tadi berkata, kadzamtu ghaidhi, ya saya akan menahan marah karena perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu akhirnya khadim tadi meneruskan dawuh Allah Ta'ala setelah wal kadhiminal ghaidha wal afina anin nas. Wahai Sayyid, maafkan saya. Maka Sayyid tadi mengatakan afautu angka, ya sudah, meskipun aku marah karena perintah Al-Quran aku tidak boleh marah, aku tidak marah. Kemudian karena perintah Al-Quran, perintah Allah suruh untuk memaafkan, ya sudah, aku maafkan kesalahanmu. Maka budak tadi meneruskan dawuh Allah Ta'ala, wallahu yuhibbul muhsinin, Allah mencintai orang-orang yang berbuat baik, wahai Sayyid. Maka akhirnya nopo, Sayyid tadi mengatakan faqala anta khurun liwajillah, ya sudah, kamu sekarang merdeka. Kamu merdeka, walaka hadil alaf dinar. Dan ini, ya, hadi ini 1000 dinar untuk kamu. Subhanallah. Itu sebagian riwayat begitu. Jadi wal kadhiminal ghaidha. Kemudian juga hal senada ini sama dengan cerita atau kisah dalam satu riwayat, mahaka an-Najariyah kana tasubul ma'li ibnil Hasan li Ali ibnil Husain. Ada seorang budak menuangkan air kepada Sayyid Ali bin Husain. Ternyata kendine ceblok, ya, fasaqatul ibrik min yatiha ala wajhi. Ternyata kendine tadi pecah, jatuh, akhirnya pecah. Dan ternyata pecahannya kendi ini sampai melukai wajah Sayyidnya, Sayyid Ali bin Husain. Akan marah beliau. Lalu sang budak berkata, jariyah tadi, budak wanita menjelaskan dawuh Allah Ta'ala, Innallah azza wa jal yaqul wal kadhiminal ghaidha. Allah Subhanahu wa Ta'ala berkata, wahai Sayyid, jangan marah. Maka Sayyid Ali bin Husain, beliau mengatakan qaut kadzamtu ghaidhi, ya sudah, aku menahan marah. Lalu budak jariyah tadi mengatakan wal afina anin nas. Wal afina anin nas. Wahai Sayyid, maafkan kesalahan manusia. Maka Sayyid mengatakan, Sayyid Ali bin Husain mengatakan qad afallah angka, ya sudah, aku memaafkanmu. Aku memaafkanmu karena Allah. Lalu budak tadi mengatakan kembali, wallahu yuhibbul muhsinin. Dan kemudian Sayyid Ali bin Husain mengatakan, qala idhabi fa anti khurrah liwajillahi ta'ala. Ya sudah, pergilah kamu sekarang merdeka. Nah, ini kisah para ulama, ya, tentang masalah menahan diri dari marah. Dan di dalam menahan diri dari marah itu sebenarnya ada obatnya, ya. Jadi kalau kita muncul rasa marah, itu bagaimana cara menanggulanginya? Cara menanggulanginya yang pertama adalah
yantakil min maudhi'i. Kalau kita marah, berusaha kita pindah dari tempat kita. Berusaha kita pindah ngalih saka panggonan marah kita. Kalau tidak begitu, bagaimana kita melepas sandal kita? Ya, ini anjuran. Jadi kalau kita ada perasaan marah, supaya marah tadi hilang, bagaimana? Lepas sandal kamu, jalan di tanah itu. Atau wa yasta'idzu billah minasyaiton, minta perlindungan kepada Allah dari godaan setan. Artinya perbanyak baca a'udzubillah minasyaitonir rajim. Dan setelah itu bagaimana? Setelah itu, atau kalau kita itu belum reda, kalau marah, ketika marah kita berdiri, maka jalasa, maka duduklah. Niscaya nanti akan reda. Atau kalau tidak duduk, turun miring, ittoja, turun miring. Kalau itu pun tetap belum reda, bagaimana? Dianjurkan kita untuk wudu. Niscaya marah itu akan hilang. Sebab diceritakan waja'a rajulun ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada seorang lelaki datang kepada Kanjeng Nabi dan berkata, "Ya Rasulullah, alimni ilman yuqarribuni minal jannah wa yub'iduni minan nar." Ya Rasulullah, ajari saya suatu ilmu yang bisa mendekatkanku dari surga, mendekatkanku kepada surga, menjauhkanku dari neraka. Apa jawab Nabi? Qala la taghdab. Jangan marah. Walakal jannah. Jangan marah, maka kamu akan masuk surga. Jangan marah, kamu akan masuk surga. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, innal ghadab, Kanjeng Nabi dawuh, nggih, innal ghadab minasyaiton. Marah itu, sifat marah itu dari setan. Wasyaiton annal ghadab minasyaiton, khuliqa minan nar. Sementara setan itu diciptakan dari api. Wa innama yudfi'un nar alma. Dan yang bisa mematikan api hanyalah air. Oleh karenanya fa idza ghadaba ahadukum falyatawaddo, kata Nabi. Oleh karenanya ketika salah satu dari kalian muncul rasa marah, maka segera berwudulah. Kenapa? Karena marah itu adalah karena setan dari api hanya bisa dimatikan dengan air. Oleh karenanya anjuran seperti itu. Di samping itu, di samping wudu, ya, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, di samping itu bagaimana? Kita hendaknya untuk turun miring atau kita melepas sandal kita, lepas sandal kita lalu kita berjalan di tanah. Insya Allah dengan begitu marah kita akan reda, ya. Jadi sekali lagi hadis ini adalah larangan merealisasikan rasa marah. Kalau rasa marah muncul sewaktu-waktu wajar, tapi jangan sampai direalisasikan. Jangan sampai direalisasikan dengan apa? Dimanifestasikan dengan misalkan memukul atau melakukan tindakan-tindakan sebagai bentuk pelampiasan marah. Jangan melampiaskan marah tersebut. Mudah-mudahan kita bisa diberikan kekuatan oleh Allah sehingga bisa mengendalikan hawa marah kita. Amin. Allahumma amin. 96,8 Perkasa FM menyalakan energi maju untuk para pendengar Radio Perkasa FM. Untuk azan maghrib nanti pukul 17.34 waktu Indonesia Barat. Untuk kajian kita lanjutkan nomor hadis 17 dari hadis Arba'in Nawawi akan disampaikan oleh Kiai Muhammad Anang Muhsin. Ya, kita meneruskan kajian hadis Arba'in Nawawi, melanjutkan sekarang hadis yang ke-17, Al-Hadisut Sabi Asyar, hadis yang ke-17. An Abi Ya'la Shaddad bin Aus, diceritakan dari Abi Ya'la Shaddad bin Aus radhiyallahu ta'ala anhu, an Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau Kanjeng Nabi bersabda, innallaha katabal ihsan ala kulli syai'. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala niku mewajibkan berbuat baik ala kulli syai', terhadap segala sesuatu.
Maka fa idza qataltum, kalau kalian semua membunuh seperti membunuh hewan, maka fa'asinul qitlah, maka perbaiki cara membunuhnya. Wa idza dzabahtum, dan apabila kalian menyembelih, maka fa'asinudz dzabihah, maka perbaiki tingkah menyembelihnya. Wal yuhidda ahadukum syafratah, dan tajamkan pisau untuk menyembelihnya. Wal yurih dzabihatahu, dan lakukan cara yang paling membuat nyaman hayawan yang disembelih tersebut. Rawahu Al-Bukhari, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Dalam hadis yang ke-17 ini adalah motivasi perintah untuk berbuat baik, perintah untuk napa niku kasih sayang kepada semuanya, termasuk hayawan, termasuk kepada hayawan. Oleh karenanya Kanjeng Nabi Muhammad SAW beliau mengatakan innallaha kataba ay wajaba wa faradha, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala niku mewajibkan untuk ihsan. Ihsan niku napa? Tahsinul a'mal al-masyru'ah. Jadi Allah Subhanahu wa taala mewajibkan untuk melaksanakan amal-amal yang baik. Amal-amal yang baik, berbuat baik ala kulli syai', terhadap segala sesuatu. Ayat ala kulli mukallaf bi ayatiya bi al-wajil mardi. Artinya berbuat baik untuk segala sesuatu, orang mukallaf dengan gambaran melakukan sesuatu tersebut dengan cara yang diridhoi. Oleh karenanya apabila kalian semua membunuh, kata Nabi Muhammad, maka bagaimana fa'asinul qitlah, kalau kita membunuh misalkan hewan-hewan perkara yang boleh untuk dibunuh, maka perbaiki cara membunuhnya. Dan apabila kita menyembelih hewan, maka perbaiki cara menyembelihnya, dan kita menajamkan pisaunya, kemudian melakukan cara yang paling enak, cara yang paling membuat hayawan tersebut cepat untuk mati. Dari hadis ini kita diperintahkan oleh Kanjeng Nabi untuk berbuat baik, ya, berbuat baik kepada segala sesuatu. Yang dimaksud segala sesuatu niku adalah yashmulu an-nafsa wa ghairaha, memasukkan berbuat baik kepada diri sendiri atau yang lain, nyawa atau yang lainnya, minal ahli, termasuk kepada keluarga, kepada pembantu, kepada manusia, bahkan kepada para nabi, ulama, malaikat, jin, hewan, langit, dan lain sebagainya. Jadi kita harus diperintahkan berbuat baik kepada segala sesuatu. Mula innallaha katabal ihsan ala kulli syai'. Kulli syai' ini mencangkup segala sesuatu, termasuk tadi yang saya sebutkan, baik hewan, langit, bumi, malaikat, nabi, dan lain sebagainya. Wa ammal ihsan ilan nafsi fahuwa ayyahmilaha ala fi'li ta'at wajtinabil mukhallafat wa alla yuridwa mawaridasu wala yadlimuha bimaksiatin wala yuti'uha fi kulli ma turid. Jadi kita berbuat baik kepada diri sendiri. Maknanya bagaimana? Kita berbuat baik kepada diri sendiri itu dengan cara mengarahkan, memaksa diri sendiri untuk berbuat taat. Paksa diri kita untuk taat kepada Allah, taat kepada perintah. Wajtinabil mukhalafat, kemudian tinggalkan perbuatan-perbuatan yang maksiat. Jadi paksa diri kita untuk meninggalkan kemaksiatan. Kemudian Allah yuridwa mawaridasu,
jangan menjerumuskan diri kita kepada tempat-tempat yang buruk, dan juga wala yadlimu bimaksiat, jangan kita berbuat zalim kepada diri kita dengan berbuat maksiat, dan juga jangan menuruti semua kehendak nafsu. Itu adalah bentuk ihsan ilan nafas. Jadi berbuat baik kepada diri sendiri. Wa ammal ihsan ilal ahli wal khodam, adapun berbuat baik kepada keluarga, pembantu bagaimana? Fahuwa ayu ashirahum bil lutfi wa husnil khuluq. Kita bergaul dengan mereka dengan pergaulan yang baik, akhlak yang baik. Wa ya'muruhum bil ma'ruf, kita mengajaknya berbuat kebaikan, mencegah kemungkaran. Wa yu'allimuhum ma yahtajun ilaih, kita mengajari mereka apa-apa yang dibutuhkan. Wala yukallifuhum ma la yutikun, kita tidak memaksa mereka melakukan suatu amalan yang mereka tidak kuat, ya. Dan juga kita tidak menyia-nyiakannya, tidak menyia-nyiakan, menterlantarkan keluarga tersebut. Kalau sampai kita menterlantarkan keluarga, maka kita akan masuk ancaman Nabi Muhammad SAW, kafa bil mar'i ithman ayudai'a man ya'ul, cukuplah seorang itu berdosa apabila dia menelantarkan keluarganya. Kemudian wa ammal ihsan ila sairin nas, adapun berbuat baik kepada seluruh manusia, itu bagaimana? Aplikasinya bagaimana? Allah ya ghasyahum, kita tidak menipunya, menjauhi perbuatan menipu, ya. Jangan sampai kita menipu orang lain. Justru sebaliknya kita berbuat baik kepada orang lain. Bahkan kalau ada bahaya yang akan mengenai orang lain, kita berusaha untuk menghindarkannya, ya. Kita berusaha untuk menghindarkannya. Wa yu'allimuhum ma yanfa'uhum fi ma'ashihim, dan juga kita mengajari orang lain tersebut sesuatu yang bermanfaat baginya, baik untuk dunianya maupun akhiratnya. Kemudian wa yursidum ila sabilil khairat wajtinabil munkarat, termasuk aplikasi kita berbuat baik kepada orang lain, kita memberi petunjuk kepada orang lain itu untuk bisa menempuh jalan-jalan kebaikan, wajtinabil munkarat, menjauhi hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa yas'alullah lahum al-hidayah wa taufik, lalu kita memintakan hidayah taufik kepadanya. Ini adalah bentuk-bentuk kita berbuat baik kepada seluruh manusia. Ini juga memasukkan kullasyai' dawuh Nabi tadi. Kemudian wa ammal ihsan ilal anbiya, adapun berbuat baik kepada para nabi, bagaimana caranya? Fahuwa ayyu'minu bihim wa bima ja'u bihi an rabbihim, kita beriman kepada nabi tersebut, artinya beriman kalau dia itu adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wa bima ja'u bihi an rabbihim, kita beriman terhadap apa yang dibawa oleh nabi tersebut. Jadi hukum-hukum yang dibawa oleh nabi kita mengimaninya, kita melaksanakannya. Dan kita harus yakin wa annahum safwatullah min khalqi, bahwa para nabi adalah pilihan Allah atas hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Itulah bentuk kita berbuat baik kepada para nabi. Kemudian wa amal ihsan ilal ulama, berbuat baik kepada para ulama bagaimana? Dengan cara bitauqirihim, memuliakannya, wa qabuli ma yarawnahum, kemudian kita menerima pendapat-pendapat para ulama, dan juga kita tidak menampakkan aib ulama tersebut, tidak mencacinya, ya. Kalaupun toh ada ulama yang kita tahu ada kesalahan, berusaha untuk kita tutupi kesalahan tersebut. Ini bentuk kebaikan kepada para ulama. Wa ammal ihsan ilal malaikah, adapun berbuat baik kepada malaikat, lah ada sini berbuat baik kepada malaikat.
Jadi hadis innallah katabal ihsan ala kulli syai' ini sebagian ulama mengarahkan juga berbuat baik kepada malaikat. Bagaimana caranya? Berbuat baik kepada malaikat an ayyuminu bihim. Jadi kita iman kepada malaikat tersebut. Kita iman kalau malaikat itu adalah makhluk ciptaan Allah Ta'ala, makhluk yang paling, artinya makhluk yang mulia, yang diciptakan Allah Ta'ala dari cahaya. Malaikat itu tidak punya ayah, tidak punya ibu, tidak makan, tidak minum, tidak tidur. Itu sifat malaikat. Dan malaikat bisa melakukan tugas-tugas yang besar. Itu kita iman. Kemudian wayak takitu annahum ibadun mukramun. Kita beriman bahwa malaikat itu adalah hamba-hamba yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala. La ya'sunallah ma'amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Dan malaikat itu tidak pernah maksiat kepada Allah dan selalu melakukan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu adalah bentuk kita berbuat baik kepada malaikat. Juga termasuk kita berbuat baik kepada jin. Ya ini. Jadi berbuat baik kepada jin. Bagaimana caranya? Fahwa ayyad'uwahum ilal khair wa tarki syar'in tafaqa dhuhurahum lahu. Apabila suatu saat kita di antara kita ada yang pernah melihat jin, maka kita mengajaknya supaya dia berbuat baik, supaya dia meninggalkan perbuatan yang buruk, supaya napa niku dia itu meninggalkan perbuatan yang buruk, kemudian melakukan kebaikan, dan juga supaya dia melakukan sholat, melakukan perintah-perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan juga termasuk kebaikan kita kepada jin apa? Kalau uluk salam dalam sholat itu kita juga salam kepada termasuk jin. Maka dianjurkan ketika kita salam dalam sholat, di samping kita keluar dari sholat, kita salam kepada orang yang berada di arah kanan kita. Kalau kita salam pas noleh kanan, diniati juga salam kepada orang yang ada di kanan kita, termasuk jin, malaikat, dan orang mukmin. Kalau kita salam ke kiri, di samping kita keluar dari sholat, kita niati salam untuk orang yang berada di sebelah kiri kita, termasuk jin, malaikat, orang mukmin. Itu adalah cara berbuat baik kepada jin. Kemudian wa amal ihsan ilal bahaim, juga kita wajib berbuat baik kepada hewan. Bagaimana kita berbuat baik kepada hewan? Ya, kita memberinya makan, kita memberinya air ketika dia haus, kemudian tidak memukulnya dengan sewenang-wenang. Kemudian wala yukallifu minal amal mala yutikun. Jangan sampai kita membebani hewan kita dengan pekerjaan yang tidak kuat melebihi dari kekuatannya. Jangan sampai seperti itu. Dan juga kita berusaha untuk hak-haknya juga kita laksanakan. Jangan sampai kalau kita punya hewan, ya, seperti kucing itu kita kurung tapi tidak kita beri makan. Dikisahkan ada seorang wanita, kalau malam dia itu tahajud, kalau siang dia puasa, ternyata dia punya kucing dikurung, tidak diberi makan sampai mati. Lalu ditanyakan kepada Nabi Muhammad SAW, apa kata Nabi? Ternyata wanita tersebut senajan kalau malam ahli sholat, ahli tahajud, kalau siang ahli puasa, karena dia kejam kepada hewan, maka dia masuk neraka. Innaha finnar. Ya, maka jangan-jangan orang yang kejam kepada hewan itu akan menyebabkan dia masuk neraka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan juga kita wajib berbuat baik kepada tumbuh-tumbuhan. Bagaimana caranya? Kita rawat tumbuhan itu, termasuk bisakyi. Ya, bisakyi, kita beri air, kita unoni. Ya. Maka kalau punya kembang diunoni, diniati berbuat baik kepada tumbuhan, itu juga makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian kata Nabi bagaimana? Fa idza qataltum, kalau kita membunuh orang-orang yang boleh untuk dibunuh, maka fa asinul qitlah, perbaiki cara membunuh kita. Dan apabila kita menyembelih, maka
hendaknya kita menyembelih dengan cara yang baik. Di antara cara menyembelih yang baik bagaimana? Pisaunya kita tajamkan, ya. Pisaunya kita tajamkan, kemudian kita tidak boleh membunuh hewan dengan api. Sebab ada hadis la yu'adzibu binar illa rabbun nar. Tidak boleh menyiksa dengan api kecuali pemilik api, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian ketika kita menyembelih hewan, jangan di depannya hewan lain, ya, jangan di depannya hewan lain. Jadi misalkan kita ingin menyembelih hewan, beberapa hewan, itu jangan sampai ketika kita menyembelih di hadapan hewan yang belum kita sembelih, itu akan membuat dia gelisah. Itu juga termasuk kebaikan di dalam menyembelih ini. Jadi kita dengan cara yang mempercepat keluarnya roh. Walhasil hadis yang ke-17 ini adalah nasihat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk kita semua agar senantiasa kita berbuat baik kepada makhluk Allah Subhanahu wa taala, baik itu manusia, hewan, tumbuh-tumbuhan, ya, bahkan kepada malaikat, nabi dan seterusnya. Maka dengan cara kita berbuat baik, maka Allah pun akan meridhoi kita, akan berbuat baik kepada diri kita. Mudah-mudahan kita mendapatkan kebaikan di dunia dan di akhirat. Amin, amin, Allahumma amin. Dan yang terakhir, semoga kajian kita bisa mendapatkan barokah, manfaat, doa dari Kiai Muhammad Anamusin. Semoga. Ya, mari kita tutup acara majelis yang mulia ini dengan doa bersama-sama, nggih. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima puasa kita. Allah Subhanahu wa ta'ala menerima amal ibadah kita. Allah Subhanahu wa ta'ala mengampuni dosa-dosa kita. Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan ridho kepada kita. Allah Subhanahu wa ta'ala mentakdirkan kita semuanya orang-orang yang akan selamat di dunia dan di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma barik lana fi hayatina, Allah barik lana fi arzakina, Allah barik lana fi ulumina, Allah barik lana fi dzurriyyatina wa ahlina wa talamidina, zaujatina, auladina. Allah marzuqna ilman nafi'a, amalan shalihal maqbulah. Rabbana atina fid dunya hasanah, fil akhirati hasanah, qina adzabannar. Allahumma khtim lana bi husnil khatimah, na'udzubika min su'iha. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah kita akan berjumpa lagi di esok hari 12 Ramadan 1443 Hijriah. Saya Anggi Wahyu pamit undur diri. 96,8 Perkasa FM, nyalakan energi maju. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.